Setiap perjalanan pasti ada resikonya, dan resikonya ini lecet, kotor, dan seperti ini. Dan saat ini kondisi Cikimpring setelah perjalanan dari Dieng. Selamat pagi boloku. Iki kondisi Cikimpring bar munggah Dieng wingi. Wih reket banget kayak dicuci sih wingi sempat ikine kendu ini efeknya iki beset sih karena natap mungkin ya, natap ini natap buri iki dadine beset karena wingi sempat ucul ikine bau ngisor kan sempat ucul dadine kendu pas posisi munggah. Iya reket banget ya, karena reket banget. Kemarin posisi dari Dieng itu pulang kehujanan, jadi kita cuci dulu, kita bersihkan dulu sambil nanti kita review Cikimpring karena belum pernah tak review ini. Jadi ini nomor 2 di rumah setelah nomor 1 istri, yang kedua kesayangan anak nih, kesayangan anak ini nomor 3, ketiganya Vespa Cikimpring. Jadi kita harus rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, kita bersihkan kolong-kolongnya yang beresiko nantinya akan menjadikan karat. Jadi harus kita benar-benar kita bawah-bawah kolong itu harus kita bersihkan, kita semproti, kita sabun. Nah, nanti biar bawahnya tidak menjadikan karat, karena nanti kalau kita tidak rawat Vespa kita akan menjadi rusak. Nah, kesayangan kalau ibarat kata kalau sudah cinta itu harus kita rawat, jangan sampai kita tinggalkan. Yang ada harus kita benahi, jangan beli yang baru gitu. Kalau punya motor tua itu begitu, kita isik-isik dulu, kita isik-isik bahasa Indonesianya apa ya, kita poles-poles pakai sabun biar bersih, biar nantinya kinclong lagi Cikimpring untuk berkelana sampai kemana-mana lagi. Nanti kita pakai keliling, harus kita rawat, kita jaga, nah kita bersihkan kayak gini tuh. Wah, harus teliti sampai dalam bawah-bawah. Nanti kita buka tempongnya juga agar nanti yang di mesin itu juga bekas kotoran-kotoran tanahnya itu hilang. Kita harus teliti karena di sini itu Vespa itu kalau kita tidak teliti, tidak kita bersihkan, yang ada kotorannya banyak nempel, kayak ada bekas oli campur tanah yang ada nempel. Jadi kita harus bersihkan. Kalau saya nyuci itu dari atas dulu, dari atas nanti baru ke bawah. Nanti kalau dari bawah itu kelihatan kotor, malah kita ke atas kena catnya beset-beset, nanti itu malah menjadikan rusak catnya nanti. Pokoknya kita rawat, kita jaga, kita opening gitu kan, ibarat katanya tadi itu istri kedua. Ada kesayangan, karena kesayangan itu kalau sudah sayang cintanya setengah mati. Kalau sudah sayang itu bagaimanapun tetap harus kita jaga, kita rawat. Kalau ada kendala harus kita benahi agar nanti kita kalau di jalan tidak trouble. Nah itu. Nah, kita buka tepongnya dulu. Nah, kita buka di mesinnya. Jadi kita harus bersihkan di sela-sela sini, itu banyak kotoran yang nempel itu di sela-sela mesin di belakang itu. Wah, guys, banyak banget itu yang nempel kotoran-kotoran. Kalau kita tidak bersihkan, yang ada nanti oli campur tanah itu jelek. Nggak suka saya kalau kondisi motor kotor itu, pandangannya nggak bagus sama sekali. Kita isik-isik dulu itu, bawah-bawah itu, kolong-kolong di bawah itu harus kita dalam-dalam dibersihkan
disabuni semua itu, disabuni. Saya jarang nyucikan Vespa itu di tempat cucian. Yang ada saya cuci sendiri, kita kerjakan sendiri agar kita bisa tahu mana yang kurangnya kita di mana. Nanti kalau ada baut-baut atau ada sesuatu yang lepas kita bisa tahu. Nah, itu bawah-bawah situ itu biasanya nempel sama itu oli yang menempel di situ, nanti campur tanah, wah bisa kotor banget itu. Biasanya kan kalau ada rembesan oli itu juga itu yang membuat kotor di Vespa kita. Sama di bawah-bawah lantai itu harus kita bereskan, di bawah kolong-kolong kita harus bereskan, jadi biar tidak terjadi karat, dan nanti kalau karatan wah bisa rapuh. Kita lanjut nyuci dulu, nanti setelah itu kita review chicken wing. Wis rampung boloku iki, wis resik kabeh. Saiki review Vespa nih. Iki sprint tahun 72, jenisnya bagol. Tak kei jeneng Cikimpring karena biasanya cah Vespa ini nek Vespa nanti dikasih nama, jadi kasih nama Cikimpring. Ini Vespa Sprint 72 tak kasih nama Cikimpring. Pajaknya hidup, itu kita mulai dari atas dulu ya. Ini pakai spion satu, spionnya satu, terus dari speedometer. Lagi speedometernya ori, tapi tak tahu tak ganti kaca, mang buram juga dibetulke belum bisa. Ini pakai punya Excel kayak ini. Enggak pakai punya apa ya, sing luwih apik daripada ngene sprint biyen dari ini bengkel ini. Ini terus lampunya pakai lampu daymaker. Ini bawahi ono tutupe, jadi tidak beberapa Vespa nggak ono tutupe, ini tak kasih tutup jadi lebih bagus ya. Ini tahunnya 72, pajaknya setahun kui ya 70 sekian lah, nggak sampai 80 pajaknya. Klaksonnya aslinya, klaksonnya masih aslinya. Dari bawah selebore pakai jengger sing pantese sprint itu jenggernya. Terus bannya pelek pakai ring 10 bawaan dari sprint, ini asli dari punya sprint. Ini listnya list pakai chrome, jadi lebih suka ini ya daripada pakai sing ini karet. Kita ke belakang, ban serepnya posisi ini gini, ada beberapa yang ditaruh di belakang tapi bagus di sini ya, tergantung selera sih ya, seleranya masing-masing. Remnya pakai biasa rem, terus pakai karet. Listnya pakai punya apa iki ya sing luwih kandel, jadi biar listnya ganti sing kandel biar agak bagus. Ke belakang kita tepongnya mesinnya masih orisinil, jadi masih yo standar pabrikan ini sprint yo, di sidik-sidik di betul kayak ini pakai itu. Oke Pak, pakai itu karbonnya orisinil Vespa. Karbonnya orisinil tapi 20-20 karbonnya. Ini orisinil Vespa. Terus kabel biasa. Ini kabel
masuk semua. Iki tak kasih iki ben gak oglak-oglak karet tok sih ya, karet ben bagus. Mesinnya masih mesin pakai standar lemak. Oh, standar Vespa bengkel. Itu terus niki blade karena posisi apa itu konok tepong. Terus ke belakang lampunya tak klodong, jaga bikin aman meskipun nggak bagus tapi biar aman. Ininya kepetnya kalau nggak dikasih kepet muncrat, kasih mata kucingnya variasi aja. Ini mesinnya apa itu kering, jos pokoknya mesinnya ini masih kering aman. Oke, kering bagus. Nah iki tak kasih apa namanya aki kalau iki ada akinya, jadi meskipun pakai CD apa itu platina, pakai platina 10.3 masih bisa pakai aki. Nah sudah ada voltmeternya, ini kelihatan ya 13,2, jadi ngisi dan nyimpen bisa kepakai, jadi bisa full wave. Lampu-lampu juga enak wis, lampunya jernih nek pakai ini wis enggak ono Vespa sing apa jenenge itu lampunya redup. Ini sudah pakai ini sudah enak, masih pakai platina 10.3 masih bisa dipakaikan ini, tinggal nanti kasih USB, kasih colokan wis bisa ngecas juga. Nih nantinya mau rencana gitu. Jadi oke, dulu pernah tak video pas masang awal-awal, mungkin di beberapa tahun yang lalu saya masang ini itu di channel saya ada di beberapa tahun yang lalu itu cara masang aki Vespa Sprint pakai platina, masih bisa dilihat nanti di video yang dulu itu pas ngerakit tok itu awal-awal dulu saya ngupload video itu. Ini sama wes itu joknya, oh iya joknya pakainya Spartan, lebih enak pakai panjang gini daripada dua yang apa itu pisah itu ya. Menurut saya itu kalau ini lebih enak, lebih nyaman buat goncengan. Jadi kalau jarak jauh lebih nyaman buat berboncengan, posisi kita perjalanan lebih nyaman. Di variasi pakai yang jok pisah, tampilan juga lebih masih bagus aja sih tampilannya itu. Terus sudah, oh ini aku pakai variasi punyanya iki, punyanya Excel, tak pakai di sini meskipun ada nggak pas, emang nggak pas ya, karena ini punyanya Sprint apa mungkin pelek saya, peleknya pakai pelek biasa, pakai pelek besi ya, pelek masih normal standar, pakai peleknya. Saya dipakai ini variasi aja ben bagus sedikit menurut saya, ben kesimpan apa dilihat dipandang lebih enak. Pakai punya Excel jadi lebih bagus. Belakang juga, tapi belakang wis bladus, bentuknya bladus. Knalpot pakai punya PX ini, jadi agak besar. Kalau bawahnya Sprint agak kecil, dulu pernah pakai bawah Sprint sama di apa dulu sudah, terus pakai punyanya ini, punyanya PX ini tak kasih standar samping, gue jogo-jogo nih bila lah pengen standar ke samping itu. Terus apa namanya, kerannya masih fungsi, ini masih cukai, masih bisa dipakai, kerannya fungsi, ini juga masih bagus itu. Terus ininya juga masih bagus. Ini restorasi tahun berapa ya, 2015 apa ya, 10 tahun yang lalu ya restorasi saya itu. Ini korban nih, dia yang kemarin agak bisa keset karena sempat lepas bautnya, yang belakang kendo, sing depan lepas itu sing depan apa itu lepas. Jadi kemarin posisi gerak-gerak baret gini, itu baret kena ini. Resiko perjalanan wis meneh. Itu sekilas tentang Vespa Sprint Cikimpring tahun 72. Jadi Vespa kesayangan dibuat
piknik. Nah, emblemnya pakai emblem sing biasa sih ya, ini emblem standar ya, murah sih ya, itu biar kelihatan nih apa namanya sprint, itu standarnya aja. Ini kita kasih karet dan nek numpak nyaman ditumpaki, gak keras, karena iki ori sih bener, tapi atos dikasih ini lebih enak. Itu bagasinya kadang dikasih itu karena dikasih apa namanya ini aki, jadi nggak bisa buat nyimpen sesuatu. Itu sekian dari saya, ini Vespa kesayangan, jadi akan tetap berjalan untuk jalan-jalan kemana saja. Nanti kita touring, kita riding bersama Vespa kesayangan Cikimbring. Sekian dari saya, terima kasih. Salam satu Vespa, salam sejuta saudara, salam rendeng teng teng teng. Terima kasih.